Pagi, Pagi, Pak. pagi Pak. Jadi perkuliahan kita masuk di streaming YouTube. Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih. Pagi Pak. Pagi, Pagi. Mulai. Hari ini Pagi, Pak. lagi tambah cerah kelihatannya nih. Siap. Pertemuan terakhir ya. Siap. Bapak sehat, Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah bergabung di perkuliahan ini semuanya. Ada sebelum kita lanjutkan, ini sudah hadir 36, gitu ya. Tapi nanti di pertengahan saja lah. Ada polling sedikit lah nanti di pertengahan ya. Banyak yang antri mau masuk, Pak. Iya, ya. Parkir motornya bisa nggak? Parkir motornya.
Ya, 40 masih banyak yang mau masuk ya Bu ya. Oke. Ya. Halo, Bapak dan Ibu, pada on semuanya ada ya? Siap. Ya. Halo. Ada, Pak. Ada. Pak. Hadir. Oke, hadir ya. Nah, sambil menunggu yang lain, coba Ibu buka di HP-nya, buka ke Mentimeter, Bu. Mentimeter. Jadi masuk ke menti.com atau Mentimeter ya. Ya, ketemu. Nah, kemudian kode ini Bu, masukkan kode 975483. Sudah? Nah, kalau sudah, jawab pertanyaan ini. Sudah masuk belum? Belum, kodenya 97. Bentar. Bentar. 9754 apa? Nanti Bapak ulangi lagi ya. Hilang. Hilang ya. Nah, 975483. Mana ngelebutkan apa? Ada? Ada. Terus bisa ya. Terus submit ya. Ya. Oke. Nah, jawab. Ada dua jawaban itu ya. Ya jangan banyak-banyak, 2 kata aja maksimum 3 kata. Ya. Maka kita melakukan bela negara misalnya dengan berdiam diri di rumah karena musuh ini datang menghancurkan kita kalau kita berkerumun, kalau kita tergoda untuk berdekatan. Muncul jawabannya ya. Terus bebas, jangan melihat ini. Masyarakat mayoritas adalah Apa yang perlu dibahas dalam mata kuliah publikasi karya ilmiah menurut kebutuhan Anda? Ayo masing-masing sudah? Iya. Teknik penulisan. Terus bebas. Jangan melihat jawabannya. Ya, cepat ini. Kelihatan oleh Ibu jawabannya? Kelihatan. Nah, ini kan lagi. Sistematika pembuatan kan kesimpulan. Asik nih. Jangan terpengaruh jawabannya, sesuai isi hati aja. Ini tidak Udah. takut. Takut. Ya. Asik kan butuh pooling ini. Terus ya Pak Polisi yang sambil jaga juga ikut ngisi. Bahasa. Tampaknya sudah berhenti nih yang ngisi nih. Cuma satu kan ya? Cuma satu kan?
Ini kan ada 2 jawaban, boleh 2 jawabannya ya? Oh iya, Ada Tapi 2 satu. isian ya? iya. 1 nggak apa-apa, 1 juga. Ya kalau masih punya unek-unek yang lain boleh. Oke, ini yang pertama. Ya. Oh, masih gerak. Nah, sudah berhenti. Jadi ini apa yang perlu dibahas dalam mata kuliah publikasi karya ilmiah menurut kebutuhan Anda, metodologi, apa strategi pembuatan karya ilmiah, langkah-langkah publikasi, sistematika pembuatan karya ilmiah, instrumen penelitian, tadi ada teknik penulisan. Nah, ini jadi bahan kita ya. Nah, terus bergerak. Oke. Ini masih terus bergerak. Masih terus bergerak. Ayo, masih terus bergerak. Udah. Cukup. Nah, kita download dulu untuk arsip. Oke. Oke. Pertanyaan yang kedua, Bapak dan Ibu, kodenya masih sama 975483. Halo? Ada Bapak Ya. dan Ibu? Ya, Pak. Ya, ada Pak. Ah, Ada. Apa alasan Anda mengikuti kuliah S2 Penmas di IKIP Siliwangi? Belum ada yang jawab deh. bentar Pak, lagi dibuka dulu. Ya. Biaya terjangkau. Ya, mengembangkan madrasah, menambah wawasan, peningkatan jenjang karir, menambah ilmu serta wawasan, ingin menambah ilmu baru, waktu di luar jam kerja. Nah, melanjutkan studi, menambah ilmu Penmas, biaya terjangkau.
update ilmu dekat rumah. Oke. Menarik nih. Menarik. Biaya terjangkau. Wah, yang paling gede biaya terjangkau nih pilihannya. Menambah wawasan, menambah ilmu. Peningkatan jenjang karir. Yang paling banyak biaya relatif murah. Masih terus bergerak. Semangat berkarir. Masih muda ini kayaknya nih. Manfaat untuk masyarakat ini sudah mau pensiun kayaknya nih. Menambah ilmu sambil lihat oleh Ibu juga kan kelihatan Bu ya hasilnya ya? Ya, kelihatan. Ada. Mengembangkan madrasah. Ini Pak Kiai kayaknya sama Ibu Hajah. Menambah wawasan dekat rumah, memperdalam ilmu, menambah biaya waktu di luar jam kerja. Oke. Linear dengan pekerjaan, mendukung melanjutkan studi, semangat berkarir, luas cakupannya. Betul, memang. PLS itu luas cakupannya, gitu ya. Update ilmu. Ada yang lagi ngebangun ya. Menambah ilmu, oke. Nah, tampaknya ini sudah nanti ya. Nah, itu hasilnya nanti mungkin saya tambahkan lumayan ya, biaya terjangkau dan seterusnya, Bu ya. Oke. Itu survei kecil-kecilan, Bu ya. Halo? Iya. Ya, Pak. Ya, Pak, nyimak, Pak. Nah, menyimak ya, itu survei kecil-kecilan yang dilakukan. Nah, dan itu bisa jadi penelitian tesis, Bu, hasil survei yang barusan itu. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lagi mau survei tentang apakah setuju saya mencalonkan menjadi kepala desa. Nah, survei kecil-kecilan aja. Nah, masyarakat sekitar dikasih itu. Jadi ada bahan kita untuk bergerak menjadi kepala desa atau tidak, ya. Ada share saya satu lagi, Bu ya, dua lagi lah mungkin ya, sebelum ke ya. Pertama tentang penelitian yang Ibu lakukan, itu yang paling utama adalah harus bisa membuat yang disebut dengan kerangka berpikir. Ya. Apa itu kerangka berpikir? Begitu ya. Kerangka berpikir itu adalah sebuah proses menyusun alur langkah-langkah dalam penelitian yang akan Ibu lakukan dari mulai awal sampai penarikan kesimpulan. Bedanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu
Kalau di kualitatif, kerangka berpikir itu harus ditampilkan, kemudian dijelaskan secara maksimum. Tapi kalau dalam kuantitatif, biasanya dalam bentuk desain penelitian. Itu kan ya, Ibu, Bapak? Coba. Ini terlihat ya, kerangka berpikir tentang judulnya itu. Judul Kurang jelas, penelitian Pak. itu. Yang jelas hurufnya ya. Kurang jelas, Pak, hurufnya. Kurang jelas Pak Ali teuing. Kecil Ah. Pak. Coba. Prof, mohon Ya. maaf, Prof. Pananda minta di-admit katanya, Prof. Oh, udah itu Makasih. ya. Masih ada yang belum Iya. ke edit. Nah, nanti Iya. partisipan. Oh, iya. Banyak nih yang belum ke edit. Pecah tulisannya. Ya, ini Bapak mau taunya pecah sih. Nah, memang pecah itu tulisannya, Bu ya. Iya. Tapi Jadi nggak jelas. nah, Nggak jelas Saya itunya, sudah Prof. masuk, Prof. Izin. iya sudah ya Pak Nanang. Ini. Ini semua slide yang Bapak punya sudah dikasihkan ke Pak Nanang, mungkin sudah semester kemarin juga sudah mulai diajarkan ke Bapak dan Ibu ya. Ini masih banyak yang masih di tengah jalan ya. Assalamualaikum, Prof. Izin sudah masuk. Waalaikumsalam. Ya, sip. Ibu Bapak semuanya kita lihat itu tentang ciri salah satu contoh kerangka berpikir. Nanti kita buat salah satu judul yang Ibu sudah sampaikan ke kami. Ya. Kerangka berpikir tentang judulnya adalah pengaruh musik klasik Moja terhadap gangguan depresi pada narapidana rumah tahanan kelas 1 di Surakarta. Nih, ini saya ambil dari salah seorang mahasiswa seni musik ya, dari Universitas Negeri Solo. Pengaruh musik klasik Moja terhadap gangguan depresi pada narapidana rumah tahanan kelas 1 di Surabaya. Oke. Kemudian saya ingin coba siapa yang mana variabel bebasnya di mana ini? Siapa yang ingin menjawab? Bu Darmawati, coba. Bu Darmawati. Ini pengaruh musik klasik Moja terhadap gangguan depresi para narapidana rumah tahanan kelas 1 di Surakarta. Pengaruh musik klasik. Pengaruh musik klasik. Apa variabel bebasnya? Variabel Terus bebasnya. gangguan depresi pada narapidana. Variabel terikatnya. Terus tahanan kelas 1 di Surakarta. Itu tempatnya, begitu ya? Objek penelitiannya. Subjek. Subjeknya mana ini? Penelitian. Subjeknya Bu Temi mana subjeknya? Subjek. Objeknya Subjek. narapidana. Para narapidana. Ya. Gitu ya. Kalau rumah tahanan kelas 1 itu tempat penelitiannya. Gitu kan, itu lokasi. Kan gitu ya. Lokasi. Jadi pengaruh musik klasik Moja terhadap gangguan depresi para narapidana rumah tahanan kelas 1 di Surakarta. Nah, berarti yang akan kita teliti apa ini?
Yang akan kita teliti itu apa, Pak? Pengaruh musik Musik klasik. Pengaruh musik pengaruh musiknya terhadap gangguan depresi. Atau saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Ini nggak ada namanya ya di masing-masing ini. Atau saya tanya dulu. Masalah dalam penelitian ini apa? Masalah depresi. Gangguan depresi. Gangguan depresi. Itu dalam penelitian ini awalnya adalah gangguan Depresi. Jadi latar belakangnya itu terjadi depresi pada Narapidana. Itu masalahnya kan? Nah, artinya dia yang menjadi variabel ngeliatin ini yang menjadi variabel terikat. Variabel terikatnya. Ya, yang menjadi variabel terikat. Dan dia yang menjadi variabel terikat. Nah, oke. Berarti yang akan diteliti apa? pengaruh musik klasik. Pengaruh musik klasik. Pengaruh musik klasik diteliti para narapidana. Kenapa, Bu? Ibu siapa? Barusan narapidana? Bu Mary. Bu Mary. Pengaruh. Bu Mary. Iya. Itu ya bagus nih. Dengarkan makanya itu kurang jelas Pak suaranya Pak. Suaranya kurang jelas Bapak. Mau jelas bagaimana? Bukan banyak itu tuh yang di belakang itu siapa yang tolong di lokasinya gitu di ini. Kalau yang tidak mau menjawab dimutkan gitu ya. Kalau hanya diam HP, kemudian orangnya pergi, jangan di-on-kan itunya, malah ngerekam yang lain. Ya. Yang lagi ngebangun. Yang lagi ngebangun itu nyogu. Masuk. Bu, saya dengarkan urutan saya ngejelaskan tadi. Iya. Apa yang lagi jelaskan tadi kan ini yang masalah utama dalam penelitian itu adalah tentang gangguan depresi para narapidana. Depresi para narapidana. Jadi latar belakang masalahnya tentang depresi kan? Iya. Iya. Nah, gitu. Artinya variabel terikatnya adalah para narapidana. Depresi narapidana. Variabel terikat. Jadi yang akan diteliti apa? Pengaruh musik klasiknya. Yang akan diteliti gangguan depresinya. Jadi yang akan diteliti itu gangguan depresi. Apakah bagaimana? Jadi permasalahan kan gangguan depresi. Jadi kita itu ingin meneliti bagaimana mengatasi gangguan depresi kan? Depresi. Ya. Kemudian peneliti itu menawarkan berdasarkan kajian pustaka, kajian teori dan berdasarkan beberapa dugaan-dugaan ya menawarkan solusinya dengan apa ini? Musik klasik Mozart. Solusinya dengan musik klasik Mozart. Itu sudah dapat kan? Ya. Solusinya dengan musik klasik Mozart. Nah itu salah satu untuk membuat kerangka penelitian. Oke. Nah ini kan yang akan diteliti adalah depresi. Depresi siapa? Depresi narapidana. Dengan apa? Dengan musik. Dengan musik klasik. Jadi ada dua, ada narapidana, ada depresi kan? Ya. Kita mengharapkan depresinya itu turun kan gitu. Nah, depresi berkurang Bu ya. Nah, kita mengharapkan depresinya berkurang. Akibat apa? Akibat musik Mozart. Gitu kan ya? Nah, di sini untuk melihat depresi itu turun maka harus ada indikator. Ya, indikatornya mana? Afektif. Kurang tukeran. Indikator dari depresi itu dilihat dari afektif, kognitif, semantik, sama perilaku. Afektif itu apa? Begitu kan ya. Jadi bagaimana dia
hampir sama dengan perilaku, tapi afektif lebih kepada perilaku yang melaksanakan kognitif. Kalau perilaku ini itu perilaku yang lebih kepada karakter sehari-hari, gitu kan ya. Nah, kognitif pengetahuan dia, kemudian semantik cara dia berbicara, gitu kan ya. Nah, itu jadi dari 4 komponen ini melihat apakah turun atau naik. Jadi indikatornya adalah ini, begitu. Jadi apakah setelah diberi musik mojad itu berkurang atau bertambah? Tapi harapannya hipotesisnya dia berkurang. Hipotesisnya, gitu. Nah, ini yang disebut kerangka penelitian. Berpikir. Ya, gitu. Nah, musik mojad itu dijelaskanlah di sini. Bagaimana mojad itu dijelaskan. Bagaimana musik itu dijelaskan, mengapa berpengaruh terhadap depresi. Langkah-langkahnya seperti apa dijelaskan. Nanti di sini. Ya, tentunya dalam penelitian nanti dalam kerangka proses. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kalau saya pikir ini biasa ini ya. Nah, yang ini. Penelitian ini saya tidak menulis judulnya, begitu ya. Mau meneliti tentang ya, pengaruh atau tentang pemerintahan yang katalistik dengan siapa yang sambil nyari itu lagi? Setel TV. Itu. TV dimatiin dulu. Ya. Pengaruh pemerintahan yang Katolik dengan pada masyarakat madani yang maju, makmur dan sejahtera. Sejahtera. Ya. Sengaja saya itu dibukakan semua mic-nya biar bisa diskusi Bapak dan Ibu. Nah, jadi variabel yang akan ditelitinya apa di sini? Masalahnya apa masalahnya? Pembangunan ekonomi. Masyarakat yang maju. Masyarakat ini madani. Kan masalah utamanya masyarakat madani yang maju, makmur dan sejahtera. Jadi pengaruh kan judulnya itu pengaruh pemerintahan yang katalistik terhadap masyarakat madani yang maju, makmur, sejahtera. Nah, gitu ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, tolong ditertibkan kalau mau kuliah itu seperti mau kuliah begitu. Ya. Ada yang pakai TV. Orangnya nggak ada di sana, cuma dia nyetel itu. Ya. Kalau mau kuliah perhatikan Pak. Jangan nyimpan HP terus pergi sambil dinyalain mic-nya ya. Ya. Oke. Ibu dan Bapak semuanya? Ya. Ya, Prof. Siap, Prof. Ya. Siap, Prof. Ya. Siap ya? Ya. Ya, Pak. Nah, pemerintahan yang katalitik begitu ya. Masyarakat madani yang makmur. Nah, ini desain penelitiannya, Bu. Pemerintahan katalitik itu, yang katalitik itu, indikatornya dilihat dari apa saja? Dari pembangunan ekonomi, dari pembangunan sosial, dari pembangunan lingkungan. Nah ini, ya, jadi masyarakat yang makmur itu dilihatnya dari masyarakat madani itu adalah ini. Terlihatnya dari apa? Tata kehidupan, tata penghidupan, tata lingkungan yang sehat, produktivitas, berjati diri dan berkelanjutan. Ini indikator yang akan diteliti. Gitu kan ya? Ini indikator yang akan diteliti. Sehingga muncullah kesimpulan nanti. Itu salah satu bentuk kerangka pemikiran seperti itu. Oke. Nah, sekarang coba lihat dari judul yang itu.
Coba kita lihat ya. Halo Bu, kedengaran? Iya. Pak. Pak. Kedengaran, kedengaran. Kedengaran Pak. Kedengaran Prof. Pak, kedengaran jelas. Takutnya bapak dan ibu pada taat. Nah, oke, kita lihat. Ini Ibu Ade, ada nggak Bu Ade jar kasihnya? Bapak Ade. Bapak. Pak Ade. Pak. Adanya ada? Ada nggak? Jangan sampai kita bahas malah tidak Ada Prof tadi. Hah? Ya ada, tapi kalau tidak di depan itu, ini ada di situ ada. Itunya nyala. Ya, tapi nggak menjawab. Pak Ade, sudahlah. Ada. Berarti nggak ada orangnya. Nah, ini kan on itunya ya. Ada Pak Ade, mah ada Pak. Mana Pak Ade? Maksudnya Pak Ade-nya yang menjawab. Ada memang, tapi kan nggak ada orangnya. Kemudian Pak Agus ada? Pak Agus. Pak Agus Ada, Rahmawan Pak, ada. yang mana? Ada. Assalamualaikum. Pak Agus Rahmawan. Ini gambarnya Ada. yang mana Pak Ada, Agus? Pak. Nggak kelihatan. Ada Pak. Oke. Pak Agus. Rahmawan. Ya. Nah. Rahmawan. Judulnya pelatihan pemasaran digital marketing untuk meningkatkan penghasilan UMKM bidang kuliner di Leuwi Gajah, Kota Cimahi. Nah, Apa itu? Salah memasukkan tuh Pak. Judulnya bukan yang itu sebetulnya Pak. Ya saya. Ini punya siapa ini? Enggak, bukan. Apa itu? Saya masukkan itu proposal pelatihan. Ya, untuk pelatihannya. Judulnya sama sebetulnya. Usaha peningkatan pendapatan UPPKS melalui kegiatan pelatihan digital marketing, Pak. Judulnya. Jadi pendapatan judulnya UPPKS melalui kegiatan digital pelatihan digital marketing. Apa itu UPPKS itu? Usaha peningkatan pendapatan ya. Keluarga sejahtera, Pak. Oke. Program dari BKKBN. Ya, intinya masih sama Pak Gus ya. Ya, Pak. Nah, jadi Kesejahteraan. nah, saya ingin membahas saja begitu ya. Ya. Kita lihat ya. Oke. Jadi tadi variabel yang masalahnya apa tadi itu, Pak? Masalahnya adalah tingkat kesejahteraan, Pak. Tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih di bawah standar lah gitu ya. Berarti UPKS ya, itu apa? Ya, betul. Masalahnya di UPKS. UPPKS, Pak. PTKS, gitu kan ya? PKS, ya. PTKS, gitu kan ya? PTKS. Berarti kita bicara tentang kesejahteraan. Nah, ciri peningkat tadi apa? TKS itu apa Pak tadi? Usaha peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga, Pak. Nah, berarti peningkatan kesejahteraan, kesejahteraan, gitu kan? Nah, itu menjadi apanya? Menjadi goalnya kan? Ya. Peningkatan kesejahteraan keluarga, gitu kan ya? Nah, itunya indikatornya apa ini? Dia itu sejahtera. Indikatornya adalah salah satunya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat itu sendiri, Pak. Nah, meningkat pendapatan. Oke.
Apalagi? Halo, Pak Agus? Ya, Pak. Ya, apalagi? Itu baru satu. Yang kedua bisa Hah? Nah, harus daya beli dikasih. masyarakat meningkat juga, Pak. Pendapatan yang dengan daya beli kan sama. Sama ya. Sama, gitu kan ya. Nah, jadi yang lain perhatikan ini. Ya, nanti bisa dianalogkan dengan judul yang masing-masing. Nah, Bapak dengan apa? Bapak dengan apa ini untuk itu? Bapak mau dengan apa untuk meningkatkan ini, untuk PPK ini? Kalau dilihat dari pelatihan apa? Pelatihan apa? Memang saya hanya menggunakan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan saja sebetulnya sih, Pak. Ya, dengan apa usahanya? Dengan melakukan pelatihan usahanya. Apa? Pelatihan digital marketing. Nah, pelatihan digital marketing. Jadi di sini ada digital marketing gitu ya. Digital marketing. Jadi ini perlakuan yang Bapak lakukan. Nah, bagaimana digital marketing ini berpengaruh terhadap PKKS itu, apakah berkurang atau bertambah? Itu pertanyaannya, gitu kan ya? Ya, betul Pak. Betul. Ya. Berkurang atau bertambah. Nah, di sini itu kan tadinya cirinya adalah prasejahtera, begitu kan ya? Ya, dia masih sejahtera atau tidak. Nah, ini masalahnya sekarang pelatihan digital marketingnya ini harus dijelaskan apa saja caranya gitu nanti. Itu. Jadilah desain penelitian Bapak. Itu mudah sekali ya. Mudah sekali untuk melakukannya. Ya. Mudah sekali. Oke. Jadi tuh judul yang Pak Agus. Ya. Kita lihat yang lain lagi. Ya. Bu Ai Kurniati ada sekarang? Atau siapa yang mau silakan. Yang sudah ada judulnya di sini siapa yang mau? Ini Pak. Pak Ade udah ada Pak. Pak Ade. Bu Tini. Pak Ade Pak. Ini Pak. Telat datangnya tadi dipanggil nggak muncul. Bu Tini nomor berapa Bu Tini? Ingat di sini. Nulis nggak di sini Bu Tini? Nulis. Vini Pak sama F. Vini. Oh Vini. Iya Pak. Kelihatan mana ada nggak Bu Vini? Ada nggak? Mana Pak? Hah? Mana Pak? Udah. Nomor 22. Nih, nomor 22. Ini Pak. Ya. Pelatihan pengolahan limbah plastik, betul nggak ini Bu Fitni? Betul Pak. Iya Ayo, Pak. Iya Pak. Nah, pelatihan pengolahan limbah plastik ya. Plastik, ya Pak. Nah, pengolahan limbah plastik Pak. Nah, pelatihan pengolahan limbah plastik menjadi produk kreatif Pak. Berarti mana Bu Pini nomor 22 Iya ini? Pak, nomor 22 Pak. Oh ada. Pak nomor 22. Ada. Pini. Mana masalahnya apa di sini di Ibu itu? Oh, itu tentang ini Pak, tentang pengolahan plastiknya sehingga jadi nanti bisa mengembangkan kewirausahaan Pak. Jadi permasalahan menghasilkan utamanya pemasaran. apa? Permasalahan utamanya apa Ibu itu dalam judul tentang pelatihan pengolahan plastik Pak. Nah, ada yang mau bantu yang lain? Pak Agus atau Bu Teni mau bantu? Ini dari judul Bu Vini.
meningkatkan kewirausahaan, mengembangkan kewirausahaan. Jadi masalah utamanya apa? Harus diperhatikan, makanya kata saya itu. Banyaknya sampah atau limbah, Pak. Memanfaatkan limbah. Kayak Pak. Pengembangan Coba Pak. kewirausahaan, Pak. Pak Dedi ya, Pak Dedi. Edruk. Coba Pak. Siapa? Pak Dedi? Edi Rukmana Pak. Oh, Pak Edi Rukmana ya. Edruk ya. Melihat judul dari Ibu Vini, permasalahannya adalah bahwa di Kabupaten Garut itu ada kewirausahaan ibu rumah tangga yang dirasa kurang berkembang gitu Pak. Dengarkan Ibu Vini ya. Jadi permasalahannya Ya, itu. Ya. Iya Pak. Terus Pak Edruk jelaskan. Terus. Ini menawarkan alternatif pengembangan kewirausahaan itu melalui pendidikan masyarakat pada madrasah diniyah. Melalui pelatihan. Nah, salah satu yang pilihnya adalah pengolahan limbah plastik. Cuma saya belum melihat hubungan antara kewirausahaan pendidikan limbah plastiknya, Pak. Kenapa harus limbah plastik? Gitu? Peran pendidikan masyarakat. Ini siapa lagi yang ngedabing itu Pak Ayep? Pak Ayep ngapain? Ya. Oke, Bu Vini. Ya Pak. Kedengaran barusan penjelasan dari Pak Edi? Kedengaran Pak. Kedengaran jadi, Pak. Ini saya pelan-pelan sekali nih ya. Iya Pak, iya. Nah, jadi permasalahan Ibu itu adalah tentang kewirausahaan bagi rumah tangga. Rumah tangga. Jadi Iya, ibu-ibu di sana itu di desa Kersamenak itu. Iya Pak. Pokoknya Pak, nanti judulnya jangan disebut desa Kersamenak kalau menurut saya di pedesaan. Oh iya Pak. Di pedesaan, iya Pak. Nah, pedesaan kan lebih luas, walaupun penelitiannya di desa Kersamenak. Iya, kan ya? iya. Mohon Pak. Mangga. Kan itu, jadi masalahnya adalah tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Iya. Kenapa? Iya Pak. Kan si ibu-ibu itu nanti ada indikatornya. Indikatornya apa? Gitu. Pak. Iya Pak. Iya Prof. Iya. Jelas. Nah, tadi yang ditanyakan apa hubungannya kewirausahaan ibu-ibu dengan pengolahan limbah plastik menjadi produk kreatif? Gimana Ibu ceritanya? Begini Prof. Misalkan contoh dari limbah plastik botol-botol bekas gitu Prof ya bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk pembuatan pot bunga gitu Prof. Lalu dari plastik itu bisa dibuatkan seperti tas gitu Prof. Kan sekarang tuh kalau di Garut kan sudah ada Prof. Ya. Mohon. Gitu Prof. Membuat tas dari limbah gitu kan ya. Mohon. Pemasarannya dari ini Prof. Bekas. Pemasarannya minta tolong ke Pak siapa tadi itu? Ke Pak Agus begitu ya. Pak Agus, iya. Nah, iya kan dikenal Pak Agus pemasarannya. Iya. Jadi minta tolong nanti iya, Pak Prof. Agus harus mau ya. Ya Pak. Nah, ya Prof. Ini dihubungkan kan pemasaran digital. Ya jadi siapa? Kan bisa minta barang ke Ibu Vini gitu. Vini. Nah, ya Prof. Siapa lagi nih? Bu Darmita ada? Ya, makasih Prof. Nah, itu harus dicatat Bu, jangan nanti nggak bisa lagi ngejelasin ya. Oke. Ya Prof, ya. Bu siapa? Bu Darmita ada nggak? Darmawati. Darmawati. Nomor berapa ininya Bu Darmawati? Mana ya? Tadi ada kelewat. Nah. Pak Dadang. Nah, ini ya nomor 10. Apa judulnya, Bu? Peranan pendidikan formal di lingkungan pesantren Darussalam Service dan upaya pendidikan pesantren. Nah, ini gimana ini? Iya Pak, ini memang banyak masukan dari kemarin harus direvisi tapi belum sempat. Jadi sudah. Jadi apa? Sudah revisinya mau apa? Iya Pak. Ini sudah revisinya mau apa? Belum. Belum.
harus yang datang ke sini harus yang sudah beri masukan kemarin harus direvisi Bu ya. Jadi ini kan peranan pendidikan Porna di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam. Kan Pondok Pesantren Darussalamnya kan sudah itu ya non formal pendidikan formal sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Apa hubungan kualitasnya apa? Jadi masalahnya apa ini? Ya, tadinya saya ini ingin meng-up gitu. Jadi lulusan pesantren itu tidak lagi dikucilkan dan dianggap ortodok. Jadi ternyata sekarang dibuktikan bahwa lulusan-lulusan pesantren juga mampu bersaing di era globalisasi seperti ini gitu. Berarti kan aku tahu kan itunya apa dengan pendidikan formal kan? Iya. Pendidikan formalnya yang gitu. Jadi ibu harus punya ciri-ciri dari ciri-ciri dari kualitas pendidikan pesantren, meningkatkan kualitas pendidikan pesantren. Ciri-ciri kualitasnya apa saja? 1, indikatornya. 2, indikatornya. 3, indikatornya apa? Itu kan ya? Itu variabel terikat dan variabel bebasnya. Oke, Ibu Teni, mana nomor berapa Bu Teni di sini? Nomor 38 apa 28 ya? Bu 28 Nenek. 38 kayaknya. Teni. Ya. Ini singkat banget nih judulnya Bu Teni. Mana Bu Teninya? Ini ada, Prof. Ya. Apa Ya. judulnya Bu Teni? Pendekatan STEAM. Ini salah. Kenapa jadi ini ya? Ya. Saya kirim bukan yang ini. Yang ngetiknya lagi Saum. Terima kasih. Jadi gimana? Pendekatan STEAM terhadap kreativitas anak usia dini. Pendekatan STEAM terhadap kreativitas anak usia dini di PAUD. Ini kan disingkat ya, tapi pokoknya ada. Ini masalah dalam penelitian Bu Teni apa? Selama ini melihat kreativitas anak usia dini di Kober yang saya teliti itu kreativitasnya kurang maksimal gitu. Kurang maksimal kreativitasnya. Jadi mudah-mudahan dengan STEAM ini bisa meningkat kreativitas anak. Nah, bahasa kurang maksimal itu bahasa ambigu Bu kalau dalam penelitian. Oh gitu ya. Kurang maksimal itu apa saja coba? Iya, jadi melihat permasalahan selama ini yang saya lihat itu guru memberikan pembelajaran melalui metode bukan metode kelompok, pembelajaran kelompok. Di sana guru memberikan contoh kepada anak, misalnya dalam pembelajaran itu memberikan contoh. Jadi anak mencontoh apa yang guru contohkan saja, cuma sampai itu menurut kelompok itu seperti itu. Terus? Jadi ketika guru memberikan contoh, ini kerjakan ya seperti ini bisa, anak-anak bisa. Jadi anak-anak cukup meniru apa yang guru lakukan. Jadi tidak kalau misalnya seorang guru menyimpan sesuatu di sana dan silahkan misalnya murid mau apa yang dia inginkan, mungkin itu akan lebih maksimal untuk anak. Itu masalahnya. Jadi ibu itu belum menyentuh masalah ini, harus menyentuh Bu. Ya. Itu apa? Ciri kreativitas. Ya. Tuh. Ya, jadi ciri-ciri kreativitas harus disentuh. Ya. Ibu itu, gitu kan ya? Ya, ada. Apa? Misalnya ciri-ciri kreativitas atau indikator mungkin ya. Indikator kreativitas untuk anak itu misalnya mampu menghasilkan sesuatu bentuk yang baru, kemudian mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar,
kemudian mampu menciptakan sendiri tanpa bantuan siapapun, dan mungkin menjawab pertanyaan sederhana dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Atau satu lagi bisa memecahkan masalah itu. Problem solving, terus tadi apalagi tadi ciri kreativitas itu? Indikatornya ya mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Tahu. Ya. Kemudian mampu menciptakan sendiri tanpa bantuan siapapun. Cipta. Terus? Menjawab pertanyaan sendiri. Jawab question. Terus? Ya. Memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan yang terakhir bisa memecahkan masalah. Ya, problem solving ya. Ya. Nah, jadi latar belakangnya itu harus bersumber dari sini salah satunya. Iya. Tadi masalahnya itu adalah anak itu bukan cara guru mengajar. Ya. Itu ya. Jadi bukan cara guru mengajar, tapi indikator dari, indikator ini kan indikator ciri itu. Ya, ciri ini indikator ya. Iya. Ini itu kan indikator nih, indikator dari kreativitas. Jadi kenapa Ibu dengan STEAM? Karena dengan STEAM itu di situ ada bahasa invitasi gitu ya, ada bahasa provokasi dari gurunya, jadi membuat anak nanti dengan bahasa itu bisa muncul gitu kreativitasnya. Dengan STEAM itu kan ya? Ya, betul. Kan itu science kan itu? Ya, ada science, teknologi, kemudian engineering, art, dan matematika. Iya, jadi ada kreativitas. Ini indikator kreativitas yang awal gitu kan ya? Ya, betul. Ini kreativitas yang rendah gitu kan? Nah, Ya. setelah diperlakuan dengan dengan STEAM itu bagaimana nanti, apakah meningkat atau turun? Menurun. Ya. Nanti dan ini ya yang jadi ini siswa apa di sini? PAUD. PAUD gitu kan? PAUD. Nah, nanti STEAM-nya itu harus jelas Ibu itu. Jadi tidak ada lagi. Jadi di sini harus ada mengamati, gitu kan? Ya, betul. Jadi, kemudian ada lingkungan, ya bersama lingkungan, gitu belajarnya. Ya. Ya. Ya, jelas Bu tulisan saya ya? Ya, kelihatan. Ya, jelas kelihatan, cuman tidak bisa dibaca. Itu ciri tulisan. Bisa. Ciri tulisan saya seperti itu, begitu ya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain sekarang. Oke. Ya, siapa lagi yang mau yang mau dipisum? Saya mau, Prof. Ya, siapa? Agnes. Bu Agnes. Baru bisa masuk, iya. Waduh. Dari tadi ini susah. Oke. Mana ini Bu Agnes? Ada nggak judulnya di sini? Saya udah ngirim, nggak tahu, nggak kelihatan. Ini pakai HP jadi kecil. Ini kasihan ngirimnya ke Pananang atau ke KM? Lewat yang ngisi form itu. Oh, ngisi di Google Form itu ya? Iya. Ini Pak Nanang, alhamdulillah itu memang ini Bu Agnes. Namanya Agnes kan? Oh, betul. Ada. Ya sambil dicarilah nanti. Sok siapa lagi yang mau? Apa mau dibacain aja, Prof? Nanti dulu yang ada dulu Bu Agnes ya. Siap, berat. Nomor 44, Pak. Nomor 44. Nah, Pak Solihin. Pak Solihin? Wih. Ya, Pak. Pak Solihin nomor kayaknya 21, Pak. Oh, Pak Solihin dulu Bu Is, telat ya. Oh iya. Nah, kayaknya Pak Solihin lagi di rumah makan itu. Di saung, Pak. Di pinggir kolam. Kolam, Pak. Nah, nanti mancing ke Pak Solihin semuanya ya, bagus. Insya Allah, Pak. Siap, Pak. Amin mancing, Pak.
Oke, Pak Solihin ya. Judulnya ini Iya, Pak. upaya meningkatkan motivasi. Nah, gimana Pak Solihin judulnya ya? Omongkan. Latar belakangnya Pak, bahwa selama Ini ini judulnya dulu disebutkan. upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik paket C melalui model pembelajaran konseptual. Nah, model pembelajaran kontekstual. Oke, gimana? Lanjut kontekstual. Pak Solihin. Lanjut Pak Solihin. Nah, selama ini kan Pak, belum adanya suatu model pembelajaran yang begitu masalahnya pembelajaran untuk yang cocok untuk paket C itu belum ada yang sempurna gitu Pak. Nah, makanya berpengaruh terhadap motivasi dan hasil pembelajarannya juga. Nah, saya ingin mengungkapkan apa dengan belajar paket C itu dapat ditingkatkan gitu Pak. Motivasinya. Motivasi dan hasil belajar Pak sekaligus. Dua variabel. Kalau hasil belajar kan kelihatan. Kalau motivasi dilihatnya dari apa? Pak Solihin, motivasi dilihatnya dari apa? Halo? Motivasi salah satu indikatornya kehadirannya Pak. Halo? Ya Pak. Kehadiran. Terus semangat untuk belajarnya Pak. Semangat untuk belajar. Ya. Ya, kehadiran, semangat untuk belajar. Ya. Lagi? Kemampuan untuk mengikuti pembelajaran, Pak. Kemampuan? Untuk mengikuti pembelajaran. Mengikuti pembelajaran. Apa? Ya. Jadi hati-hati Pak. Jadi indikator motivasi kan Bapak itu ya? Ya. Motivasi sama P. Satu yang Bapak lihat itu kehadiran. Itu indikator yang Bapak amati kan? Yang Bapak Iya, Pak. Itu. Yang kedua semangat. Gitu kan ya? Ya. Terus yang ketiga apa? Yang keempat apa? Ini semua itu Bapak harus berdasarkan kajian. Kajian teori. Jadi ketika Bapak memunculkan ini harus berdasarkan kajian teori. Apa saja. Gitu kan ya? Nah, ya, teori pembelajaran berarti Pak ya? Bukan, teori motivasi. Iya. Ya, tentang ciri-ciri motivasi. Apa bedanya motivasi dengan kemauan, Pak? Bedanya kalau motivasi itu secara intrinsik Pak lebih mendalam gitu Pak kalau motivasi. Kalau kemauan bisa dipengaruhi faktor-faktor yang lain juga. Jadi sebenarnya kemauan orang yang berkemauan belum tentu termotivasi. Iya. Kan ya, tapi orang yang ada motivasi pasti mengejar kemauannya. Jadi kemauan misalkan begini, Bapak ingin Bapak ingin lulus S2 tepat waktu, itu kan kemauan. Kemauan itu Pak. Ya. Motivasinya apa? Gitu kan? Ya motivasinya Bapak didorong untuk cepat menyelesaikan tesis, didorong untuk rajin kuliah, gitu. Jadi motivasi itu dorongan untuk melaksanakan kemauan. Itu motivasi itu. Jadi orang mau belum tentu termotivasi. Iya Pak. Seperti Pak Edi ingin punya istri 2 kan mau wungkul, tapi yang mendorongnya nggak ada motivasi. Jadi diam aja gitu kan. Motivasi. Nah, gitu. Kenapa yang mencontohkan saya, Pak? Saya bisa Pak, aduh. Apa-apalah, yang penting nah itu untuk Saya supaya akan bisa mendorong, Pak. Bisa mendorong ya, Bu. Riga mendorongnya ngacontohkeun eta mah. Gitu mendorong rumah tapi beda itunya.
ngirit pulsa. Ya. Iya, Pak. Nah gitu ya Pak. Jadi indikator motivasinya. Jadi variabelnya itu Bapak itu kan ingin Upayanya mungkin Pak, upaya. Dikaitkan dengan upayanya itu Pak ya. Nah, judulnya tadi apa Pak? Upaya meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Jadi variabel terikatnya apa Bapak itu? Variabel terikatnya motivasi dan hasil belajar Pak. Motivasi dan hasil belajar. Iya. Nah, caranya dengan apa? Dengan metode itu Pak, metode contextual learning itu. Iya. Kontekstual atau CTL ya. Ya. CTL itu Bapak tahu? Metode yang mengkaitkan dengan kondisi sebenarnya Pak. Gitu. Jadi dengan alam. Alam. Tentunya kalau di bahasa non-formal dengan alam gitu kan ya. Iya. Iya. Teori Vygotsky itu ya yang dimunculkan. Ya. Jadi yang dengan alam itu metode kontekstual. Prosesnya kontekstual, CTL, prosesnya hasil yang ingin dicapainya adalah motivasi dan berhasil belajar. Siswanya apa di sini? Siswa PKBM Pak. PKBM paket C. PKBM gitu ya. Nah, udahlah berarti ya sudah bisa Bapak sudah oke gitu ya. Ayo siapa lagi yang mau dipisum? Nawar sendiri Saya, aja. Pak. Yang nomor 35, Pak. Nomor 21 bisa 35, Pak. Oke. 35 dulu ya. Ibu Sopiani. Iya, betul, Pak. Bu Nuris nanti ya. Bu Sopiani. Mana Mbak Bu Sopiani? Halo, ayo. Ada, Pak. Bu Sopiani Kusniasari ya. Mohon, laras. Apa judulnya nih Bu Sopiani? Upaya kelompok sister dalam rangka menumbuhkan budaya hidup sehat. Sebentar, Pak. Ya, di atasnya Pak. Ya, upaya kelompok sister dalam rangka menumbuhkan budaya hidup sehat ibu-ibu melalui penyuluhan hidroponik. Penyuluhan hidroponik. Mohon. Penyuluhan hidroponik. Penyuluhan atau penanaman hidroponik? Nah, awalnya Pak, ini tuh sebetulnya judulnya sudah beberapa kali ganti berdasarkan hasil bimbingan dengan Prof. Niceng. Diganti saja lebih kepada penyuluhan karena kepenmasanya lebih nampak. Kepenmasanya. Ya. Tapi penyuluhan itu kan dilihat indikatornya nanti ya, indikator keberhasilannya. Iya Pak. Nah, jadi ini apa ini variabel bebasnya, Bu Sophie? Ya, variabel bebasnya itu Pak penyuluhan hidroponik ini Pak. Penyuluhan hidroponik. Sebentar Pak. Dalam rangka penyuluhan hidroponik. Ya, penyuluhan hidroponik variabel bebas yang terikatnya budaya hidup sehatnya Pak. Nah, artinya kan yang disebut ya budaya hidup. Jadi permasalahannya di mana? Di budaya hidup sehatnya Pak. Budaya hidup sehat. Indikator budaya hidup sehat? Nah, indikator budaya hidup sehat di sini, saya kalau melihat dari hasil yang sudah dibaca, yang pertama, ibu-ibu sudah mulai tersadarkan untuk memilih dan memilah konsumsi sayuran yang sehat, Prof. Jadi lebih kepada yang kandungan pestisida kimianya rendah. Jadi tadi lewat hidroponik. Terus yang keduanya, penggunaan barang-barang di sekitar rumah sebagai media pada penanaman hidroponik nanti. Jadi, terus apa lagi? Terus yang ketiganya karangan rumah, Prof. Jadi hidup sehatnya di situ poin-poinnya. Sampah tidak berserakan gitu kan, banyak barang-barang bekas yang kemudian digunakan kembali sebagai sarana penanaman itu, media penanaman itu. Gitu. Oke. Ya. Jadi tolong ini diperhatikan biar tidak pusing ya.
dianalogikan untuk judul sendiri. Jadi saya kan menjelaskannya beda-beda. Yang barusan Ibu siapa? Bu Sofia. Iya, Pak. Nah, jadi ketika menyusun latar belakang masalah atau pendahuluan, gitu kan? Di sini kan ada latar belakang masalah, gitu kan? Jadi bicara tentang di sini itu alinea yang pertama itu bicara tentang variabel terikatnya. Jadi di sini umum dulu, kan biasa yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua yang tadi Ibu itu tentang budaya hidup sehatnya. Hidup sehat, gitu kan? Budaya hidup sehatnya yang gimana maksudnya? Nanti ada indikator kan? Iya, iya, Prof. Indikator kelemahan atau hasil pengamatan, gitu kan ya? Hasil pengamatannya. Jadi bicara tentang perlunya hidup sehat kan umum, ya. Kemudian Ibu mengamati di sekitarnya, ternyata belum maksimal ibu-ibu itu hidup sehatnya dari apa? Dari cara mengkonsumsi makanan, gitu kan? Ya. Kemudian juga dari cara memanfaatkan lahan, kan? Memanfaatkan lahan, gitu kan? Nah itu tentang dari variabel terikat. Jadi permasalahan awal itu munculnya dari variabel terikat. Kemudian Ibu baru muncul solusi alternatif solusi dengan variabel bebas. Yang tadi itu dengan penyuluhan hidroponik. Ya. Kalau penyuluhan hidroponik baru mengapa dengan ini? Mengapa dengan hidroponik? Kalau tadi saya menjelaskan kerekam berpikir, ini menjelaskan latar belakang masalah. Nah, baru ke judul. Jadi menukik kan gitu yang saya pernah jelaskan ke Ibu, pernah nggak menjelaskan begitu? Pernah, Prof. Nah, yang begitu ya. Ya. Oke. Nah, saya mengulang-ulang aja nih karena memang fokusnya kan di sana. Ya. Jadi tampaknya sudah mulai mengkerucut nih, bagus begitu ya. Boleh bertanya, Prof? Oh iya boleh Pak Edi. Boleh dilihat lagi judul yang Ibu Sophie barusan, Prof? Boleh. Ya. Itu kan kalau tidak salah ada 3 hal di dalam judul. Dalam kelompok sistem. Kemudian menumbuhkan budaya hidup sehat, kemudian melalui penyuluhan hidroponik. Tadi disebutkan oleh Ibu Sophie bahwa variabel terikatnya itu adalah budaya hidup sehatnya. Kemudian variabel bebasnya adalah kelompok sisternya. Cuma pertanyaan saya, karena ada faktor ketiga ini penyuluhan hidroponik, bagaimana penelitian ini dapat meyakinkan bahwa budaya hidup sehat itu tumbuh melalui penyuluhan hidroponik, bukan oleh yang lain-lainnya, Pak? Nah, itu jadi Bu Sophie tadi itu sebentar Prof, itu yang tadi variabel bebasnya bukan upaya kelompok sister tapi penyuluhan hidroponiknya. Iya. Kalau kelompok sister itu kan objek penelitian, subjek gitu. Ya. Subjek betul Prof. Ya itu subjeknya betul. Penelitian, ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Edi tadi, bagaimana penyuluhan hidroponik itu bisa meningkatkan budaya hidup sehat? Padahal itu kan penyuluhan saja. Ya, kan budaya hidup sehat itu banyak faktornya ya, Prof ya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa budaya hidup sehat ini meningkat hanya karena penyuluhan hidroponik? Hidroponik gitu. Iya. Boleh Prof? Iya boleh dong. Iya. Jadi gini Prof, awal pun saya mengira kalau sebatas penyuluhan itu memang tidak memungkinkan ya untuk langsung kita melihat apakah sudah tercapai tidak tujuan penelitian yang dilakukan. Tapi kemudian kembali lagi diskusi dengan Prof. Uceng beberapa kali, ternyata saya terbukakan bahwa yang namanya penyuluhan itu tidak harus cuma satu kali. Jadi ada semacam kontinuitas dan pemantauan terhadap penyuluhan yang ada. Nah, penyuluhan pun tidak hanya sekedar paparan secara materi saja, tapi kemudian juga ibu-ibu yang hadir saat penyuluhan itu betul-betul dipantau sampai ke tingkat praktek. Bahkan mungkin dari hasil penanaman hidroponik pun itu langsung diamati, apakah langsung bisa dikonsumsi gitu dan tidaknya. Nah, itu yang kemudian menjadi bidikan dalam meningkatkan budaya hidup
saat itu, Prof. Jadi paling tidak minimalnya adalah hasil tanaman yang ibu-ibu sudah lakukan melalui hidroponik itu mereka paling tidak bisa mengkonsumsinya secara mandiri gitu di rumah tangganya sendiri. Jadi penyuluhan itu, ayo gimana Pak Edi? Ya, saya paham yang diterangkan oleh Prof. Cheng itu tadi yang lewat Ibu Sophie ya. Tapi yang saya tidak paham mengenai topik ini adalah ketika satu penyuluhan hidroponik itu bisa meningkatkan budaya sehatnya. Bukankah yang maksud saya pun tidak melakukan hidroponik gitu bisa sehat gitu Pak? Yang lain-lain pun gitu, bukan hanya melalui hidroponik saja gitu. Jadi bagaimana saya? Jadi gini, kalau yang ditanyakan oleh Pak Edi itu, bagaimana meyakinkan variabel variabel eksternal dalam penelitian ini tidak banyak berpengaruh terhadap hasil penelitian gitu. Betul. Itu Bu Sophie gitu. Iya, Prof. Karena bisa kan untuk hidup sehat itu kan harus cukup protein, bisa saja dengan budidaya kambing, budidaya ayam, gitu kan ikan, bukan hanya hidroponik saja. Gimana Bu? Sebetulnya tadi gini Prof, di awal saya sudah menyampaikan bidikan pada indikator yang sudah saya tentukan tadi ya bahwa konsumsi sayuran Prof. Itu saya sudah tulis di indikator yang menentukan tentang budaya hidup sehatnya, salah satunya adalah mengkonsumsi sayuran sehat. Dan ada juga kriterianya apa itu sayuran sehat. Salah satunya adalah kandungan pestisida kimianya ya yang boleh jadi rendah bahkan nyaris tidak ada. Nah, itu semua ketika saya baca beberapa literatur itu salah satunya bisa terjawabkan dengan adanya metode penanaman hidroponik, Prof. Seperti itu. Jadi lebih kepada kembali konsumsi sayuran. Sebetulnya ini pun dasarnya adalah saya pernah mendata data statistik di Bandung Barat, terutama di Kecamatan Sayangampra, Prof. Memang tingkat diare anak-anak di situ tinggi, Prof. Ya. Jadi ini yang kemudian membuat saya termotivasi. Apa yang membuat Ngamprah ini menjadi salah satu kecamatan yang tingkat penyakit diarenya tinggi dibanding kecamatan yang lain di Bandung Barat. Hanya saya analisis mungkin saya diare. Ya Prof, saya lihat di 2000 itu Prof 2008 ada di statistik Kabupaten Bandung Barat. Bahaya nih tutun Bapak diare ya di Tanimu. Datanya 2008 sekarang 2020 Dok, udah ladu Dok. Jadi Bu Sophie. Ya Prof. Sudah bagus. Jadi jawabannya untuk menjawab yang pertanyaan Pak Edi tadi ini sudah bagus itu. Jadi kembali ke definisi operasional. Ya Prof. Jadi Ibu itu mendefinisikan yang disebut hidup sehat itu apa, yang disebut penyuluhan hidroponik itu apa. Itu didefinisikan. Nah, barusan yang dijelaskan barusan sudah masuk belum dalam latar belakang masalah? Tentang sudah ada, Prof. Bagus, sudah ya. Nah, itu sudah bagus. Jadi itulah yang harus meyakinkan si peneliti itu harus mampu menjawab semua pertanyaan yang tadi dengan apa? Ya dengan melindungi, membondit si penelitiannya itu dengan berbagai instrumen dan berbagai indikator yang membuat ya peneliti itu hanya bisa menjelaskan tentang fokus pada masalah yang ditelitinya itu gitu ya. Indikatornya. Jadi ini untuk yang lain juga sama ya. Jangan karena ini Pak Bu Sopina itu yang lain harus memperhatikan juga. Jadi harus jelas indikator dari hidup sehat, literaturnya apa. Ya kan hidup sehat itu kan ada macam-macam. Ya. Ada hidup sehat itu yang memang dengan olahraga. Gitu kan indikatornya apa gitu kan hidup sehat yang hubungannya dengan penyuluhan hidroponik. Itu atau ini mau hidup sehat atau makanan sehat. Percuma kan penyuluhan hidroponik, makan hidroponik tapi mandi seminggu sekali kan. Itu kan bukan hidup sehat ya. Nah, makanya indikator hidup sehat yang dimaksud oleh Ibu itu bangunnya atau apanya, cara makannya gitu kan ya. Apa yang dimakan mungkin gitu kan ya. Oke, saya pikir ini sudah jelas ya semuanya. Ya siapa lagi nih? Masih Makasih ada. Ya, Prof. Ya, tadi siapa Bu Ois tadi ya? Siapa? Ya, Prof.
Ya, Bu Is ya, Ya. nomor berapa Bu Is? Nomor 21, Prof. Nomor 21. Ya, ini ya. Ya. Nah, gimana judulnya ini Bu Is nih? Itu yang di situ sebetulnya belum kurang lengkap ya, Prof, meskipun pada dasarnya sama. Jadi judul yang saya ambil itu sebetulnya adalah Diklat Berjenjang Tingkat Dasar dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional PTK PAUD di Kabupaten Sumedang. Jadi studi kasus di SP Sejahtera Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Itu judul yang aslinya, Prof. Ya, jadi masalahnya apa di sini? Masalahnya adalah tentang kompetensi pendidik PAUD. Gitu. Yang saya ambil sebagai sampel adalah pendidik PAUD non formal. Jadi selama ini masyarakat berpendapat atau berpandangan bahwa pendidik PAUD non formal itu masih belum kompeten atau masih belum profesional gitu. Untuk itu saya meneliti ketika guru-guru PAUD di tempat saya mengikuti diklat dasar, apakah kompetensi profesionalnya bisa terangkat dengan mengikuti diklat dasar PAUD ini. Kira-kira begitu, Prof. Jadi kompetensi itu. Ada yang bertanya yang lainnya? Ayo, siapa? Tambahan, Prof. Sebelumnya saya hanya meningkatkan kompetensi saja, tetapi berdasarkan arahan dari pembimbing ketika seminar proposal, jadi harus lebih spesifik lagi. Untuk itu saya mengambil ke kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional. Ya. Ya. Kompetensi profesional mah tuh itu ya, hanya hard skill saja gitu ya. Jadi kompetensi profesional dan kompetensi profesional kemampuan dia dalam membuat skenario pembelajaran ya gitu ya. Ya, perencanaan pembelajaran, penilaian yang seperti itu, Prof. Ya, ya oke lah gitu. Nah, ini nggak ada protes nih dari kawan-kawan nih, bagus kayaknya. Mudah-mudahan tidak, Prof. Ya diklat berjenjang gitu kan ya, karena yang biasa dilaksanakan Ibu amati kemudian dilaporkan, tinggal bagaimana cara melaporkannya begitu ya. Jadi hati-hati cara menuliskannya. Jadi kemudian pengamatan dan wawancara yang Ibu dan Bapak lakukan gitu. Kan ya. Iya, harus diperhatikan kan ya. Oke. Terima kasih nih. Berarti Prof kalau ini mah sangat deskriptif ya Prof ya. Mana? Yang Ibu Ois Nurpardo itu. Enggak, sama aja sebenarnya dengan yang Ibu tadi, yang Bu Sofi, gitu kan ya. Deskriptif atau tidaknya kan itu sebenarnya yang disebut deskriptif itu kan ketajaman dari peneliti mengamati berdasarkan menganalisis berdasarkan data-data yang ada begitu ya. Jadi mendeskripsikan dari hasil yang itu. Kalau deskripsi sekarang itu bukan apa menuliskan saja dari apa yang diamati. Kalau ini kenapa Pak Edi menyebut deskriptif, Bu Ois? Saya menduga Pak Edi itu kan Bu Ois itu hanya melihat yang sudah terjadi kemudian melaporkan kan begitu ya? Betul Pak. Gitu. Nah, Ibu itu jangan melakukan seperti itu dalam penelitian. Itu mah bukan penelitian yang Ibu lakukan, tapi melaporkan. Gitu. Jadi harus nanti kelihatan di isinya itu analisis. Gitu, ya. Jadi kalau melaporkan begitu saja itu kan laporan bawahan ke atasan atau laporan proyek, bukan penelitian. Tidak, Pak. Jadi di situ saya menulis mulai dari perencanaan pelatihan, pelaksanaan sampai ke pelaporan. Saya buatkan seperti itu. Itu perencanaan, pelatihan, pelaporan. Terus yang ditelitinya apa? Yang ditelitinya adalah implementasi setelah peserta pelatihan itu. Jadi begini,
konsep pelatihan diklat berjenjang tingkat dasar itu terdiri dari tatap muka dan juga tugas mandiri. Tatap mukanya ada 48 jam pelajaran tatap muka selama 1 minggu. Kemudian ada tugas mandiri berupa praktek mengajar selama 30 hari kerja di lembaga PAUD. Jadi saya meneliti mulai dari pelaksanaan diklatnya selama 1 minggu atau 48 jam pelajaran. Kemudian saya meneliti juga ketika guru-guru tersebut melakukan tugas mandiri dengan cara praktek mengajar. Ada instrumennya dan lain-lain. Gitu ya. Gitu ya. Dengan kata lain, kan evaluatif, bersifat evaluatif. Enggak. Gimana, Pedi? Apakah ini penelitian evaluasi dari pelatihan yang Ibu laksanakan? Kemudian pertanyaan berikutnya, Prof. Ini kan judulnya sangat umum nih, Prof. Sementara diklat berjenjang tingkat dasar pendidikan dan pendidikan PAUD itu terjadi di mana-mana, bahkan di tingkat nasional yang dilakukan oleh Ditjen GTK. Pertanyaan saya, takutnya gitu, ini menjadi pas prototo lah istilahnya, dari diklat yang kecil bisa salah tangkap, disangkakannya menjadi diklat tingkat yang lebih luas gitu, Prof. Kalau dilihat dari judulnya saja ya, saya belum membaca proposalnya dan lainnya. Jadi novelty-nya nggak ada, jadi kebaruannya begitu Bu Isya ini. Ya. Tapi nggak apa-apa, untuk tesis saya pikir bisa ini. Hanya memang nanti akan terlihat bagaimana Ibu cara membuat tesisnya, menganalisis datanya, gitu kan ya. Nanti akan dilihat bagaimana definisi operasional untuk efektivitas dan hasil pelatihan tata boga. Itu ya. Diklat dasar. Diklat dasar, gitu kan. Kemudian diklat dan bagaimana terhadap kompetensi, gitu kan ya? Iya. Nah, definisi kompetensinya, apalagi kompetensinya disempitkan lagi hanya profesional, gitu kan ya? Belum ke kompetensi pedagogiknya, gitu kan ya? Dan 2 kompetensi lainnya, jadi ada 4 kan kompetensi. Gitu ya Bu ya? Baguslah, ini daerah diskusi untuk dari kawan-kawan. Saya melihatnya ingin kawan-kawan itu mengkritisi judul-judul ini, gitu kan, yang harus dilakukan. Oke, kita lanjut. Siapa lagi nih? Satu lagi. Terima kasih, Prof. Yang tadi saya tuh memang salah bicara. Tadi tuh saya lihat data itu di Kabupaten Bandung Barat dalam angka tahun 2018. Itu saja, Prof. Bukan 2008, mohon maaf. 2018. Ya. Oke. Ya, siapa? Ini Prof, saya Gunawan. Ayo Pak Gunawan. Ya, ini nomor 23 Pak Gunawan ya. Siap, mungkin Pak nggak kelihatan sih. Enggak pakai HP ya Pak Gunawan ya? Saya pakai HP Pak, laptopnya rusak Pak. Lagi tugas nggak di sini ini Pak Gunawan? Siap, baru lepas piket Pak. Gitu ya. Jadi upaya meningkatkan, ini sudah dengan saya nih ya, halo? Siap, udah Pak. Upaya meningkatkan ketahanan sosial Karang Taruna melalui pelatihan bela negara oleh Binmas dan Babinsa. Nah, gitu ya. Nah, kemarin ini variabel bebasnya apa Pak? Variabel bebasnya untuk meningkatkan Pak, itu meningkatkan ketahanan sosial Pak. Nah, meningkatkan ketahanan sosial. Jadi nanti definisi ketahanan sosialnya ya. Kemudian subjeknya kan Karang Taruna. Pelatihan bela negara itu adalah variabel bebasnya ya. Yang tadi variabel terikatnya ketahanan sosial. Ya. Binmas dan Babinsa. Babinsa Pak. Tinggal bagaimana nanti ketahanan sosial Karang Taruna itu definisinya yang dimaksud oleh Bapak ketahanan sosial Karang Taruna apa saja? Untuk meningkatkan Pak, meningkatkan atau masalah disiplin rekan-rekan, karena saya melihat fenomena sekarang di masyarakat atau anak muda yang milenial ini bahwa kalau yang menghormat bendera itu orang yang salah Pak, yang saya lihat sekarang itu fenomena sekarang.
Berarti yang Sehingga sering hormat bendera itu yang sering melakukan pelanggaran gitu. pelanggaran. Makanya tidak boleh menghormati. Masih sekarang di masyarakat anak muda sekarang berdasarkan survei Binmas Polda Jawa Barat yang kayak gitu Pak. Makanya saya untuk mengadakan pelatihan ataupun ini diarahkan ke sana Pak untuk pemuda di Karang Taruna ini. Jadi salah satunya ya kedisiplinan. Ya. Nah, terus masalah apalagi? bela negara. Kesadaran bela negara. Bela negara. Jadi ketahanan sosial itu hanya kesadaran bela negara itu. Kalau ekonomi mah bukan ya, berarti impact ekonomi beda. Itu mah ketahanan ekonomi ya. Ya, ketahanan ekonomi Pak itu. Oke, ini jadi sudah jelas, sudah bayang ya. Oke, Bapak dan Ibu, sementara bahasan tentang judul, saya pikir ini dulu. Ya. Nah, kita lihat ada beberapa sebelum Pak Nandang menambahkan. Oh, belum kebuka lagi ini. Kelihatan Bu, Pak, nih? Gelap Pak, gelap. Ya. Belum Pak. Belum. Ya. Instrumen. Nah, saya ingin menyampaikan salah satu berbagai skala. Ya. Nggak kelihatan Pak. Hah? Nggak kelihatan Pak, gelap. Gelap Pak. Gelap nggak kelihatan Prof. Cuma ada tulisannya aja Pak, kerangka berpikir data. Gitu. Oh. Masih loading mungkin. Loading. Ada ini? Ya, ada Pak. Ada Prof. Ada Pak, jelas. Jadi skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian di administrasi pendidikan sosial. Dan yang pertama skala Likert, gitu kan? Kayak gampang disebutnya Likert. Skala Likert. Skala Likert itu ya skala untuk mengukur sikap, dan persepsi atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian sosial ini telah diterapkan secara spesifik yang selanjutnya disebut variabel. Gitu. Boleh nggak tadi penelitian tentang kreativitas menggunakan skala? Boleh saja. Tapi asal mengamati dari tingkat-tingkat atau indikator dari keterampilan, ya, atau kreativitas. Misalkan begini, skala Likert itu biasanya jawabannya itu sangat setuju, ragu-ragu, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, sangat baik, sangat positif, kan itu sudah biasa ya, rupanya, yang gitu. Oke, nah, misalkan begini, prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Sangat setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu skala Likert. Jadi masing-masing ini tidak saling berhubungan antara sangat setuju dengan setuju. Berbeda nilainya, tapi tidak tahu bedanya berapa. Kan ya? Nah, kemudian kalau berupa pilihan ganda, boleh begini. Itu kalau di Google Form biasanya pilihan ganda, gitu kan? Prosedur kerja yang baru ini akan segera diterapkan di lembaga Anda. Sangat tidak setuju, ragu-ragu, entar, nah, gitu kan ya? Itu skala Likert. Yang kedua itu skala Gatman. Jadi pengukuran tipe ini akan dijawab jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, positif, negatif, pernah, tidak pernah, dan lain-lain. Jadi skala Gatman itu yang jawabannya tegas. Gitu. Kalau yang tadi kan ada 4 atau 5 alternatif pertanyaan. Kalau ini tegas, dan skala Gatman itu, misalkan bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan ini? Setuju, tidak setuju. Gitu kan. Pernahkah pimpinan melakukan pemeriksaan di ruang kerja? Tidak pernah atau nah gitu ya.
Nah, kemudian yang ketiga itu diferensial semantik. Jadi skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Oskol gitu ya. Jadi mengukur sikap sama, tetapi bentuknya itu bukan pilihan ganda atau bukan sangat setuju, tetapi tersusun dalam garis yang kontinum. Jawabannya yang dari positif sampai misalkan di kanan garis yang positif sampai ke yang paling kiri yaitu yang sangat negatif sekali. Gitu. Jadi itu kontinu. Jadi tidak ada perbedaan, tidak ada batas antara sangat positif dengan positif dengan ragu-ragu dan itu bertambah. Jadi nanti itu berbentuk garis itunya itu. Ya, misalkan begini diferensial semantik itu. Ya. Beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Indikatornya itu ada 5. Baik itu bersahabat, tepat janji, bersaudara, memberi pujian, mempercayai. Nah, jadi nilainya, nilai indikator dari kepemimpinan manajer dengan indikator 5 ini adalah, gitu kan ya, bersahabat itu 4, gitu kan? Itu geser, gitu. Nah, 4, ini 3 itu harusnya di sini nih, geser ini juga. Nah, 4, 3, 1, ini 5, gitu kan ya, 3. Nah, itu jadi nilainya seperti ini. Jadi ada ketika bersahabat ada lawannya tidak bersahabat. Nah, di antara bersahabat dan tidak bersahabat itu dengan skala kontinum dengan diferensial semantik dia posisinya di mana? Di angka 2, angka 3, angka 1, angka 4. Gitu kan ya, memberi pujian. Nah, nilai di angka berapa ininya? Gitu 5, 4, 3, 2, 1 atau mencela, gitu kan? Ya, karena ini yang jawaban yang positif, ini jawaban yang negatif. Itu diferensial semantik tentang malah ya. Nah, ya, kemudian ada yang disebut dengan rating scale. Jadi skala untuk mentransformasi dari data kuantitatif ke data kualitatif. Nah, misalkan begini, seberapa baik ruang kerja yang ada di perusahaan Anda? Berilah jawaban dengan angka. 4 bila tata ruang itu lebih sangat baik. 3 bila tata ruang itu cukup baik. 2 gitu kan? 1 gitu. Nah, jawabannya tapi nanti ini angka-angka ini. Kalau dilihat begitu. Jawaban yang melingkari nomor dari sini sesuai dengan pertanyaan tentang tata ruang kantor. Ini rating scale, ini ya skala rating. Penataan meja kerja berapa? Pencahayaan alam tiap ruangan, pencahayaan buatan, gitu ya. Jadi ada indikator-indikatornya. Nah, lalu bagaimana sekarang tadi itu untuk menjaring data ordinal yang saling berhubungan dan berurutan. Sekarang instrumen untuk menjaring data nominal. Berapa jumlah pegawai di tempat Anda bekerja? Sekian pegawai. Berapa orang yang dapat berbahasa Belanda? Sekian. Berapa orang yang mungkin gitu kan? Ini angka-angka yang sifatnya nominal. Sehingga bisa tidak menunjukkan ranking. Tapi kalau ranking itu adalah data ordinal. Instrumen penelitian saya pikir Anda sudah menjelaskan. Sudah bisa, begitu kan ya? Ini semacam ini. Saya melihat kita kan punya judul, gitu ya. Punya judul pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Pengaruh kepemimpinan dan iklim kerja lembaga terhadap produktivitas kerja pegawai. Jadi ada indikatornya, ada variabel terikat adalah produktivitas kerja pegawai. Yang dipengaruhi oleh apa? Kepemimpinan dan iklim kerja lembaga.
kepemimpinan dan juga iklim kerja, SOP dan sebagainya yang ada di dalam. Ya. Jadi instrumennya itu ada 3. Ya. Instrumen yang mengukur produktivitas kerja dengan indikator-indikatornya. Ya. Kemudian bagaimana instrumen yang mengukur kepemimpinan dan instrumen yang mengukur iklim kerja. Gitu. Ya. Baru melihat nanti produktivitas. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap produktivitas, bagaimana pengaruh iklim kerja terhadap produktivitas, dan seterusnya. Ya. Nah itu sehingga dari yang satu aja kita ambil. Yang diambil adalah tentang kepemimpinan. Berarti yang harus diukur karena tentang kepemimpinan terhadap kerja yang harus dilihat itu bagaimana mengukur variabel gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim kerja yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dari sini kemudian dikembangkan gaya kepemimpinan, indikatornya apa saja. Begitu kalau membuat angket itu. Ada 3 ini, hubungan direktif, suportif, partisipatif. Situasi kepemimpinan ada berapa? Ada 3. Tugas, power position, ini Mejaim gitu kan. Nah, iklim kerja organisasi, ya, kerja organisasi itu bagaimana organisasi itu berjalan, apakah menyenangkan, menegangkan, atau stagnan, atau dinamis, gitu kan ya. Simpatik, memberi dukungan, jujur, dan menghargai. Gitu. Dinamis itu memberi ruang kesempatan nggak kepada pegawai untuk berkarir. Ya. Nah dari indikator ini, kemudian Anda pecahkan dalam item 1/1. Misalkan ini, kepemimpinan direktif, ya, tentang indikatornya sudah jelas. Nah, sekarang ini ada di nomor berapa? Di nomor 1. Nomor 1 apa ini? Apakah Anda menjelaskan tugas-tugas yang harus dikerjakan kelompok? Nah, ini salah satu ciri kepemimpinan di direktif. Ya, artinya setiap pagi itu dia fokus begitu ya, formal. Ya. Nah, kalau tidak pernah ya atau jarang sama sekali, bisa jadi kalau jarang sama sekali berarti indikator kepemimpinannya juga terganggu. Gitu. Bisa. Ya. Ya, itu mungkin ada pertanyaan. Angket. Ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Pak Nanang nanti ada. Pak Nanang mau menjelaskan sedikit banyak, mau nambahin? Ya, terima kasih Prof. Ya. Enggak, saya hanya mau menjelaskan ini Prof. Sesungguhnya judul-judul yang dimasukkan oleh saya kepada Prof itu adalah judul-judul yang mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum direvisi gitu ya. Jadi mohon maaf karena memang yang dimaksudkan oleh Prof di tugas itu kan belum masuk sampai tadi subuh gitu. Sementara ini kan harus masuk. Makanya diambil dari kemarin Prof rancangan di UTS ini itu sebenarnya. Ya, bagus ya. UTS yang waktu rancangan untuk masuk ke jurnal Prof gitu ya. Jadi untuk judul-judul yang masuk melalui Google Form itu baru datang tadi pagi. Jadi insya Allah mungkin karena yang jelas di pertemuan ini barangkali Prof adalah untuk sebuah terutama untuk kejelasan berkenaan dengan rancangan masuk jurnal gitu kan Prof ya. Nah, tetapi kalau untuk disertasi pada akhirnya ini adalah sebuah pengayaan apa yang disampaikan oleh Prof ini. Karena pada akhirnya teman-teman mungkin harus efektif berbicara dengan para pembimbingnya, baik pembimbing 1 atau pembimbing 2. Gitu. Mungkin itu Prof yang saya tambahkan. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Nana. Dan kalau di judul untuk di jurnal itu, Bapak dan Ibu, itu judulnya itu harus menjual, harus membuat orang penasaran. Gitu ya. Saya sudah sampaikan ke Pak Nanang itu PowerPoint-nya untuk disampaikan Bapak dan Ibu, itu harus menjual dan harus
menantang. Jadi membuat penasaran orang untuk membaca. Bahkan ada kalimat pertanyaan. Gitu. Jadi tidak beda ketika membuat judul untuk publish di jurnal itu, tidak beda dengan Bapak dan Ibu menjadi editor di koran-koran, begitu ya. Hanya bedanya kalau di jurnal itu ya catatan karya ilmiah, kalau koran itu ya catatan jurnalistik, begitu. Ya, terima kasih Pak Nana. Ada yang lain? Ada lagi? Ada, Prof. Masih Pak Gunawan, silakan. Indikator keberhasilan suatu pimpinan itu diantaranya apa saja, Pak Prof? Ya. Indikator keberhasilan suatu pimpinan itu apa saja, Prof? Tergantung, Pak Gunawan. Ada pimpinan itu kan memiliki beberapa gaya, gitu kan ya. Ada yang gaya komandan, ada gaya pelayan, ada gaya birokrat, gitu kan, ada gaya bohemian, gitu kan ya, pemimpin. Nah, sekarang begini, orang melihat indikator keberhasilan itu, kalau dilihat oleh anak buah, indikator keberhasilan itu biasanya kalau penyayang ke anak buahnya, sering ngasih uang, terus membuka karir anak buah, begitu ya, gitu kan. Nah, ini yang dulu, saya bicara yang umum dulu. Kalau dilihat oleh atasan, keberhasilan itu dilihatnya apakah atasan bahwa kalau atasan si pimpinan itu keberhasilannya adalah apakah bisa menerjemahkan nggak visi misi atasannya dalam langkah-langkah kerja yang directed atau yang terarah, gitu kan ya. Nah, untuk yang dilihat dari atasan. Nah, kemudian dia sendiri kan punya di samping visi atasannya juga visi dirinya sendiri dan organisasi. Jadi yang paling penting seorang pimpinan itu sebenarnya adalah bagaimana dia memiliki visi dan visi itu termotivasi atau kemauan itu visi itu dan ada motivasi untuk menggapainya. Dan target itu sudah jelas, tahun ini harus ini, tahun ini harus ini, tahun ini harus ini. Nah gitu. Ya. Jadi biasanya kalau yang orang-orang yang di organisasi yang memimpin di organisasi yang sudah mapan, gitu kan, misalkan di sekolah yang sudah mapan, itu cukup dengan gaya pelayan saja, Pak. Menyenangkan semua orang, tidak usah mengambil keputusan yang berat, gitu kan. Nah, kalau gaya komandan itu kan berani mengambil keputusan, berani menanggung risiko. Tetapi kalau gaya pelayan, dia tidak mau, gitu kan, mengambil resiko. Biasanya kalau gaya pelayan itu orang lain dulu ngomong, nah saya baru ngomong. Nah itu gaya pelayan itu yang penting menyenangkan orang lain. Jadi mengambil keputusan itu bukan keputusan terbaik, tapi keputusan yang menyenangkan banyak orang. Gitu pelayan. Kalau birokrat itu ya cukup mengatakan oh baik menurut Bapak Presiden, nah itu birokrat gitu ya. Menurut Pak Gubernur, nah gitu. Menurut Pak Rektor, nah itu birokrat. Yang bagus itu menurut saya itu gaya pemimpinan, gaya manajer. Gaya manajer itu dia tahu kapan dia harus memutuskan sendiri, kapan dia harus melakukan SOP, sesuai SOP atau apa. Gitu kan ya. Jadi intinya adalah keberhasilan kepemimpinan itu indikatornya, kalau indikator yang umum adalah bagaimana bisa mencapai target ya, dengan sesuai visi, bisa melaksanakan visi misi dengan value yang ada yang dimiliki, gitu ya. Jadi kalau itu ada lagi daftar hadirnya disikap ya Pak Nanang atau di Gobom ya? Siap, sudah Pak. Ya sudah ya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ini tampaknya pertemuan terakhir ini dengan saya. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi. Amin. Kemudian Amin. Amin. Tahun depan ya. Jadi sudah bulan Juni ya. Lebaran, Prof. Mei itu sudah ujian sidang Mei tahun depan ya. Ya. PPT-nya? Ya, Prof.
minta PPT-nya. Kenapa Bu? PPT-nya. PowerPoint yang tadi. Oh iya. Minta materi yang tadi. Oke. Yang tadi nanti saya kirim ya. Kalau bisa selain ke Pak Nanang, saya ngasih ke mahasiswa ke siapa di nge-WA ke saya ya. Biar Pak KM, Pak. KM. KM Pak, KM. KM ini Pak Gunawan. Pak Gunawan. ya. Ya. Akhir baru masuk. Ya. Terima kasih semuanya. Pertemuan dengan sangat berharga sekali bagi dia. Garut, sama Pak Prof. Di Barat, gitu ya, Ngampra, mana gitu ya, komplit lah, ya. Dari Ciamis juga ada banyak ya. Prof. Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Matur nuwun. Ya, Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Pak Prof. Nanang. terima kasih, Prof. Si Prof. Matur Prof, nuwun. makasih Pak Nandang. Nandang, terima kasih. Terima kasih Pak Nandang. Terima